Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Akbar Muhsin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan yang berjudul menjalankan usaha. A. Mengelola produksi. Yang pertama, pengertian pengelolaan produksi atau manajemen produksi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif dalam menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Kedua, fungsi manajemen produksi. A. Pada fungsi perencanaan mencakup penentuan peranan dalam kegiatan produksi termasuk perencanaan produksi, perencanaan fasilitas, dan perencanaan penggunaan sumber daya produksi. B. Pada fungsi pengorganisasian mencakup penentuan struktur, organisasi, dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan di bagian produksi untuk mencapai tujuan operasi serta mengatur wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaannya. C. Pada fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi karyawan bagian produksi untuk melaksanakan tugasnya. D. Pada fungsi kontrol mencakup kegiatan mengembangkan standar kualitas, standar waktu kerja, dan standar hasil kerja pada bagian produksi. Ketiga, ukuran produktivitas kerja. Produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini ada produktivitas, keluaran atau biaya tenaga kerja, tambah biaya mesin, tambah material. B. Perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas adalah menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan produksi. Yang pertama, tujuan perencanaan fasilitas. Ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, peningkatan pengadaan penyimpanan bahan baku. Kedua, menggunakan tenaga kerja, peralatan, ruang, dan energi secara efektif. Ketiga, meminimalkan investasi modal. Keempat, mempermudah pemeliharaan fasilitas. Kelima, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Yang kedua, kegiatan-kegiatan dalam perencanaan fasilitas ini dibagi dengan 6 poin. Yang pertama, menetapkan jenis barang yang akan diproduksi. Kedua, menentukan proses produksi yang diperlukan. Ketiga, menentukan hubungan antar departemen. Kelima, menyusun rencana fasilitas. Keenam, memelihara fasilitas. Ketiga, perencanaan fasilitas produksi. A. Perencanaan lokasi. Itu lokasinya mudah dijangkau oleh konsumen, dekat dengan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga listrik, ketersediaan air, ketersediaan alat transportasi, memungkinkan perluasan di masa depan. B. Perencanaan tata letak pabrik. Tujuan penyusunan tata letak. Yang pertama, pemanfaatan peralatan pabrik secara optimal. Kedua, penggunaan jumlah tenaga kerja paling minimum. Ketiga, aliran bahan baku dan produk yang lancar. 4. Pemakaian ruang yang efisien. Kelima, ruang gerak yang cukup untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan. Keenam, biaya produksi dan investasi yang rendah. Ketujuh, keselamatan kerja yang tinggi. Kedelapan, suasana kerja yang menyenangkan. C. Peraturan tata letak mesin produksi. Yang pertama, tata letak proses. Tata letak proses artinya bahwa penyusunan tata letak mesin di mana alat produksi yang sejenis atau berfungsi sama ditempatkan pada bagian yang sama. Model tata letak ini cocok untuk perusahaan yang membuat produksi bervariasi. A. Keuntungan model tata letak atau layout mesin adalah pemanfaatan mesin yang tinggi, memungkinkan penggunaan mesin yang multiguna sehingga dapat mengikuti perubahan produk. Investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi. Sangat fleksibel dalam mengalokasikan personil. B. Kelemahan model tata letak atau layout mesin. Pengawasan produksi sulit karena satu mesin dapat digunakan untuk bermacam-macam produk. Waktu produksi per unit lebih lama, memerlukan skill yang tinggi. Kedua, tata letak produk.
tata letak produk yaitu bahwa penyusunan tata letak didasarkan pada tahapan penyusunan yang sama sejak awal hingga akhir. A. Keuntungan model tata letak produk, aliran material yang simpel dan langsung. Kedua, total waktu produksi lebih cepat. Ketiga, tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi. Keempat, penguasaan proses produksi mudah. Dapat digunakan mesin otomatis, dapat digunakan model ban berjalan. B. Adapun kelemahannya adalah kerusakan pada sebuah mesin tertentu dapat menghentikan produksi. Kedua, perubahan desain produk akan mengubah tata letak mesin. Ketiga, mesin memerlukan investasi yang besar. Keempat, karena proses menonton mengakibatkan kebosanan para personil. D. Menentukan tingkah produksi. Salah satu keputusan penting dalam perusahaan adalah menentukan tingkah volume atau produksi. Penentuan volume produksi harus disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. Salah satu cara penentuan volume produksi adalah menggunakan metode peramalan atau estimasi. Estimasi dapat dilakukan dengan satu, metode kuantitatif yang membuat ramalan dengan bantuan metode statistik dan matematik. Kedua, metode kualitatif yang memperkirakan jumlah produksi dengan pendapat ahli peramal. E. Produksi sediaan farmasi. Bidang usaha kesehatan sangat luas dan beragam. Secara umum, bidang usaha kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu usaha jasa dan usaha non-jasa. Banyak usaha di bidang kesehatan seperti praktik dokter, praktik bidan, praktik fisioterapi, dan lain-lain. Kedua, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Ketiga, pelayanan kesehatan tradisional. Keempat, klinik pratama, klinik madya, klinik utama. Kelima, klinik kecantikan. Keenam, toko obat berizin. Ketujuh, apotik-apotik rakyat. Ke-8, industri obat. Ke-9, industri suplemen kesehatan. 10, industri obat tradisional. IoT atau industri obat tradisional. Selanjutnya, IEBA, industri ekstrak bahan alam, UKOT atau usaha kecil obat tradisional. 11, usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Ke-12, industri kosmetik. 13, pedagang besar farmasi atau PBF. 14, laboratorium kesehatan. 15, minimum botanikal atau cair atau serbuk. 16, produk industri rumah tangga, misalnya produksi madu herbal, minuman serbuk herbal, makanan fungsional. 17, pembekalan farmasi rumah tangga, misalnya desinfektan, kapas, tisu, popok bayi, botol susu, dan lain-lain. Proses produksi sediaan farmasi mengacu pada standar cara produksi yang berlaku seperti sediaan obat yaitu CPOB atau cara produksi obat yang baik. Kedua, sediaan obat tradisional yaitu CPOTB atau dengan kata lain cara produksi obat tradisional yang baik. Yang ketiga, sediaan kosmetika yaitu CPKB, cara produksi kosmetika yang baik. 4. Pembekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT, yaitu CPPKRTB. Dengan kata lain, cara produksi pembekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Mungkin sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyebutan kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.